Pemirsa, Anda tentu sudah tak asing dengan hewan-hewan liar yang ada di sekitar kita. Misalnya beberapa jenis burung, kelelawar, tupai, atau juga beberapa hewan yang hidup di air. Pemirsa juga pasti sudah merasa mengenal betul hewan-hewan tersebut. Padahal sebenarnya masih banyak loh hal atau fakta yang belum diketahui. Misalnya saja seperti apa suara tupai itu, atau bagaimana caranya kelelawar melahirkan. Soalnya mereka kan selalu tidur atau istirahat bergelantungan dalam posisi terbalik. Nah pemirsa, ada di sekitar kita, ini fakta istimewa dunia satwa versi on the spot. Suara tupai yang ternyata menyeramkan. Tupai sebagai salah satu hewan pengerat yang tinggal di pohon dan pandai meloncat. Tentu pemirsa sudah tahu. Pun soal makanannya, yang suka sekali makan buah-buahan, terutama kelapa, pasti banyak yang tahu. Tapi pernah nggak pemirsa mendengar seperti apa sih suara tupai itu? Memang layaknya tikus, tupai terkadang mengeluarkan suara mencicit. Tapi sebenarnya tupai atau di daerah Sunda dikenal dengan nama bajing punya suara lain yang lebih menyeramkan. Gak percaya? Coba deh dengar. Duh, seram juga ya dengarnya. Yap, jenis suara ini dikeluarkan oleh tupai untuk menakut-nakuti hewan lain. Uniknya suara tupai ternyata bisa berubah-ubah. Artinya, hewan ini tidak hanya mengeluarkan satu atau dua jenis suara saja. Yap, karena hidup berkelompok, suara tupai juga berfungsi untuk berkomunikasi. Mereka akan mengeluarkan suara yang berbeda dengan fungsi masing-masing. Misalnya, untuk memberi peringatan adanya predator, rasa cemas, atau suara memanggil sang induk. Juga suara yang berbeda untuk menarik hati lawan jenisnya. Wah, baru tahu. Ternyata suara tupai macam-macam ya. Suara burung ini mirip suara tembakan. Masih soal suara hewan nih pemirsa. Anda pasti sering mendengar suara beberapa jenis burung yang kerap ada di sekitar kita. Rata-rata suaranya merdu dan enak didengar. Tapi kalau suara burung jenis ini pasti banyak pemirsa yang baru mendengarnya. Wah, kok mirip suara rentetan tembakan senjata laras panjang sih? Nah, suara yang Anda dengar tadi adalah suara burung showbill. Burung yang sepintas mirip bangau ini adalah burung air berukuran besar dan merupakan burung endemik Afrika. Paruhnya yang besar berfungsi untuk menangkap ikan lungfish, kura-kura, atau bahkan buaya. Meski penampilannya sangar, tapi burung dengan tinggi 110 hingga 140 cm ini dikenal sebagai burung yang penyabar dan juga jinak dengan manusia. Di alam liar, showbill bird bisa berumur 35 hingga 50 tahun. Kelelawar ternyata bisa berenang. Sepengetahuan kita, kelelawar sangat pandai terbang dan hobi bergelantungan di dahan pohon atau tonjolan-tonjolan batu di dalam gua. Dan pastinya, kita tak pernah berpikir jika satu-satunya mamalia yang bisa terbang ini ternyata mahir juga berenang di air. Nih buktinya. Wah, ini renang gaya dada loh pemirsa. Bagi kelelawar, kemampuan berenang ini berguna untuk menyelamatkan diri jika mereka tercebur ke danau, sungai, atau kolam. Yang perlu mereka lakukan hanya berenang ke tepi, lalu memanjat keluar dari air. Begini cara kelelawar melahirkan. Kalau tadi soal fakta kelelawar bisa berenang, pasti banyak pemirsa yang juga belum tahu bagaimana proses kelelawar saat melahirkan anak-anaknya. Dengan posisinya yang suka bergelantungan terbalik, tentu sangat berbahaya bagi bayinya. Gimana caranya ya? Yap, begitu bayinya lahir ke dunia,
si induk kelelawar akan segera menangkapnya dengan salah satu sayapnya. Lalu perlahan mengarahkan anaknya agar merayap di punggungnya. Dudu, sungguh perjuangan sekali ya. Pengorbanan si induk gurita. Gurita dikenal sebagai salah satu hewan laut yang cerdas. Namun tahu nggak pemirsa, di balik kecerdasannya, gurita ternyata memiliki pola berkembang biak yang begitu tragis. Ketika hendak menentaskan telur, gurita betina akan pergi ke tempat tersembunyi, seperti gua bawah laut yang tak ada cahaya dan sangat dingin. Di tempat ini, gurita akan mengeluarkan telur-telurnya dan mengeraminya selama kurang lebih 4,5 bulan. Ini menjadi proses penetasan telur terpanjang dari seluruh hewan ovipar. Yang lebih mengejutkan, selama mengerami telurnya hingga menetas, sang induk akan terus menjaganya dan berpuasa. Tak sekejap pun sang induk lengah menjaga telur-telurnya dari incaran pemangsa. Si induk juga selalu memastikan agar telur-telurnya mendapatkan cukup oksigen. Dan ketika telur-telurnya menetas, si bayi gurita akan hidup terombang-ambing mengikuti arus, sementara sang induk biasanya mati karena kelaparan. Sungguh pengorbanan yang luar biasa ya pemirsa. Ternyata ada ikan yang jago memanjat. Ikan jago berenang, itu sih pasti semua dari kita sudah tahu. Tapi kalau ternyata ada ikan yang juga jago memanjat, mungkin banyak yang belum tahu. Pemirsa, ini dia ikan gara Oman yang jago memanjat. Ikan spesies ini banyak ditemukan di pegunungan Oman Utara dan Uni Emirat Arab. Meski ukurannya kecil, namun ikan Oman gara punya kemampuan untuk memanjat tebing air terjun menggunakan mulutnya. Caranya, ia akan menghisapkan mulutnya ke permukaan bebatuan, lalu memindahkan badannya secara perlahan-lahan. Begitu seterusnya, hingga mereka mencapai bagian atas. Dengan kekuatan rahangnya, mereka kokoh menempel pada bebatuan meski terkena aliran air yang cukup deras. Udang ternyata buka jasa bersih-bersih loh. Udang yang hidup di lautan ternyata punya kebiasaan unik loh pemirsa. Ya, mereka ternyata hobi membersihkan mulut hewan lainnya. Inilah udang pembersih atau cleaner shrimp. Sesuai namanya, udang ini memang gemar membersihkan ikan atau hewan laut lainnya. Perilaku ini merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme, karena saat membersihkan mulut atau insang ikan, udang pembersih bisa mendapatkan makanan berupa jaringan mati atau parasit. Di lain sisi, si ikan juga mendapatkan keuntungan karena parasit yang menempel di mulut atau tubuhnya tersebut sangat berbahaya dan bisa menimbulkan penyakit. Uniknya lagi, udang pembersih ini juga tak sungkan membersihkan mulut para penyelam loh. Kepiting bisa mengusap mata. Belum lama ini viral sebuah video yang memperlihatkan seekor kepiting sedang membersihkan matanya. Dengan menggunakan kedua capit mungilnya, kepiting ini nampak mengusap kedua matanya yang penuh pasir. Kepiting mungil ini dikenal dengan nama ghost crab atau kepiting hantu karena memiliki warna yang samar seperti pasir pantai dan hidup di pantai berpasir di kawasan tropis dan subtropis seluruh dunia. Kepiting yang ukurannya 6 hingga 8 cm ini tinggal di lubang pasir sedalam 1 meter. Itulah mengapa mata mereka kerap kali tertutup pasir sehingga harus sering dibersihkan. Hehehe, lucu ya pemirsa? Begini penampakan singa laut tidur di bawah air. Pemirsa, anjing laut memang bisa dengan mudah tidur di mana saja, di darat atau mengambang di air. Tapi pemirsa tahu nggak kalau anjing laut ternyata juga suka tidur di dalam air? Dan begini posisi mereka saat terlelap di dalam air. Rata-rata, anjing laut tidur di bawah air selama kurang lebih 15 menit.
Lalu mereka akan kembali ke permukaan untuk menghirup udara dan kemudian melanjutkan tidurnya lagi di bawah air.